salah satu film ke-11-nya Joko Anwar yang digadang-gadang sebagai film terbaiknya. Dan film ini cukup termasuk berani ya, Ya. karena mengangkat isu sosial, isu SARA, dan juga ada isu agama. Wah, Tapi apa film ini sebagus itu? Mari kita review di Roll and Review. Let's roll! kembali lagi di Roll Roll and and Review. bersama Dharma di sini. Dan saya Yama Karisma menjadi host. Kali ini kita mau nge-review film apa nih, Di? Filmnya Joko Anwar yang lagi hype-hype banget. Iya, baru tayang kemarin. Ya, betul. Yang berjudul Pengepungan Bukit Duri. Ah, Ini dikadang-kadang sebagai film terbaiknya. ya banyak reviewer juga Iya, udah mereviewnya karena Iya. mereka dapat tiket premier. Wah, iya. Kita nggak diundang karena kita di Bali. Oke. Iya, kalau di Jakarta sebenarnya udah di DM ya. Anjay. Anjay. Oke. Jadi film ini sinopsisnya sebenarnya udah banyak yang bocorin gitu ya. Oke. Cukup simpel ya. Ini adalah seorang Edwin yang mengajar di suatu sekolah, yaitu di sekolah SMA Bukit Duri, dan dia bertujuan ke sana tuh nggak cuma ngajar gitu ya, Betul. tapi mencari ponakan gitu ya. Ya, ponakannya kemana? Iya, dan emang sih ini film yang bener-bener bikin kita nggak bisa bernapas ya. Betul. Itu first impression kita ya. Kalau Dharma gimana first impression tadi? Kalau first impressionku betul tadi mendebarkan sekali ya. Iya. Baru scene pertama Heeh. masih aman. Scene Aman. kedua, ketiga Iya. langsung jeder. Iya, iya. Dan ini bisa dibilang salah satu opening scene yang sangat wajib kalian tonton gitu. Jangan sampai kelewat ya. Ya, betul. Karena kunci dari film ini ya di opening scene ya, itu. key scene Ya, pertama. key scene dari whole movie, keseluruhan film. Kalau kalian ketinggalan gitu pasti poinnya nggak dapet ya. Betul. Karena di opening scene di situ sangat penting dan jangan dilewatkan. Oke, dari plot cerita bisa dibilang ini plot yang linear ya. Ya, betul Nggak sekali. jumping kemana-mana dan nggak ada hubungan dengan film Joko Anwar sebelumnya. Ya. Kalau kayak Pengabdi Setan kan kalian harus nonton yang 1 atau 2 gitu. Tapi ini adalah stand alone movie. Ya. Tapi yang ciri khas Joko Anwar itu masih dalam universe-nya si Joko Anwar. Betul. Ya. Terus untuk skenarionya ini katanya ditulis hampir berapa tahun gitu ya, kayaknya lebih dari 5 tahun. Oh ya? Ya, dan ini benar-benar membuktikan kepiawaian dan pengalaman yang matang gitu ya. Ya. Dari dialog-dialognya, dari gimana X1, X2, X3-nya sangat rapi gitu ya. Ya. Terus apalagi deh yang disukain dari plotnya? Yang menarik ya dari film ini adalah ternyata dari trailer itu kita udah kegocek sebenarnya. Iya, benar. Kegocek dan ternyata di plotnya ini cukup rapi, skenarionya juga rapi sekali. Iya. Dan banyak hal yang nggak aku duga sih. Iya, sebenarnya. sama-sama sih. Di menit 1 sampai 20 menit awal itu masih ini mau dibawa kemana ceritanya. Karena masih kayak keping-kepingan puzzle gitu. Kepingan puzzle, benar. Nah, akhirnya apakah emang dia fokus cari ininya sesuai trailer tadi, sesuai sinopsis gitu. Sesuai sinopsis dan ternyata ya cukup menggocek ya. Menggocek ya. Aku juga gitu dari awal nonton kan banyak yang bilang ini kayak The Next Come From Us dan The Raid disatuin. Ya. Terus kayak filmnya ini Genji itu Suzuran School. Suzuran School ya. Banyak kan gitu, ini kayaknya vibes-nya mirip kan, sekolahnya kayak gitu. Terus dari actionnya, aku kira bakal action yang membabi bu, karena di situ ada juga scene kerusuhan kan, kerusuhan massal yang begitu masif. Nah, sebenarnya itu gocekannya. Iya, benar. Kerusuhan itu. Aku kira ini film ya latar belakang 98. Iya. Tapi emang ada background dari 98 bener, atau storyline dari 98 atau idenya dia, dari 98, kerusuhan 98. Cuman emang plotnya itu bukan di 98. Iya, bukan di 98 dan ini ya memang Jokan Universe gitu ya, masuk dunianya Joko Anwar. Kalau kalian kaitin dengan film Gundala mungkin atau ada Pengabdi Setan, scene kerusuhan itu di tahun 2009 juga gitu. Kalau kalian ada Easter egg-nya, kalian bisa lebih gali di situ. Ya, inilah kepiawaian seorang Joko Anwar ya. Kayak bikin universe sendiri, tapi juga
isu sosialnya itu ngambil dari dunia nyata kayak gitu ya. Menarik. Ya, kembali lagi untuk seorang Joko Anwar nih selalu perfect gitu kalau bikin plot ataupun dunianya sendiri gitu. Dalam film Pengepungan Bukit Duri juga setiap karakternya dapat porsi masing-masing yang cukup gitu. Dan menarik sih sebenarnya kalau aku lihat nih film Pengepungan Bukit Duri ini kayak Gotham City banget. Oh iya. Gila, the dark of Indonesia. Iya. Di mirroring gitu ya. Iya, betul sekali. Overshadowingnya Gotham dibawa ke universe-nya Joko Anwar. Ya, dari plot kalian pasti sangat menyenangkan nonton ini dan pasti nggak bisa napas sih. Betul. Setraumatis itu. Oh ya kita di sini apa? Pembawaan trauma atau penyajian trauma masa lalu ya. Iya. Dan meskipun kita sebagai orang yang sekarang tidak mengalami trauma itu, tapi karena dari cerita-cerita kita merasakan trauma. Iya, benar. Jadi kayak gimana ya? Rasis sekali. Iya, isu rasnya itu. Jadi Joko Anwar berhasil membawa ketegangan saat itu divisualisasikan dalam film ini dengan begitu apik lah ya. Untuk acting. Oke. Untuk acting bagaimana, Pak? Untuk acting tentu saja awalnya underestimate sama Morgan Oey. Apakah dia bisa gendong gitu ya? Betul. Jadi main karakter kan jarang ya. Jadi main karakter seberingas itu dan itu 180 derajat dari pencitraan dia. Dulu kan smash, sekarang begitu jarang. Iya. Apalagi deh? Menariknya di sini fun fact-nya adalah Morgan sampai menurunkan berat badan. Oh iya. Ya banyak pengorbanan yang dilakukan Morgan, tapi pengorbanannya dia terbayarkan lah dengan acting-nya dia. Dengan acting. Dan untuk yang lain pun di sini supporting role tentu saja penggendong handal ada Omara Esteglal yang jadi villain gitu ya, protagonisnya di sini. Antagonis. Ya, betul. Antagonisnya luar biasa itu actingnya. Ya emang mukanya emang antagonis. Iya. Di realitanya mukanya antagonis. Dari trailer itu udah wah ini si Omara ini berarti bakal ngegendong banget actingan di sini ya. Dan yang mencuri perhatian juga ada Satin Zaneta. Kita nggak ngeh itu Satin awalnya. Yang mana? Yang cewek itu. Wah, ternyata Dharma juga nggak ngeh itu. Iya ya. Iya, itu Satin Zaneta agak kegocek ya. Soalnya kayaknya dia di real life tuh ngomong kasarnya nggak pernah kan? Iya sih. Iya kan, anaknya Abimana gitu kan. Iya, betul. Terus di situ, waduh anjir, ini film yang sangat-sangat babi gitu. Apakah dia ada treatment khusus untuk melakukan itu, kita nggak tahu. Dan sebenarnya kita harus appreciate juga sama figuran-figuran yang ada di sana seperti Cindy Huang, si cantik penjaga bar. Aku dari dulu ngefans sama Cindy Huang. Iya. Bagus sih ya, walaupun hanya screen time-nya sedikit, tapi bagus. Dan juga supporting role seperti Fatin Uru sama Hana Malasan yang jadi bu guru. Ya. Itu juga cukup menambah variatif gitu lah karakternya. Dan bagusnya tuh ya seperti biasa Joko Anwar tuh bikin karakter nggak cuman ada gitu. Betul. Dia kenapa di situ ada pasti diceritain. World building lah itu udah seperfect itu. Ya, jadi aku jadi tahu kenapa Joko Anwar di sini juga banyak mengambil cast muda kan? Ya, betul sekali. Karena mungkin untuk untuk refreshment dan siapa ya yang Fatih Unru ya? Iya, Fatih Unru juga bagus. Ya, itu udah bagus Stress-nya. Dan dia aku akuin sih dari film-film sebelumnya juga udah bagus. Iya, bagus. Ya, kita apresiasi sekali lagi untuk aktor, pemain dan cast director yang berhasil casting yang luar biasa ya. Cocok itu aktor-aktor muda berbakat kayak gitu. Karena film ini penuh dengan ketegangan dan stress level ya. Aku rasa sih juga masing-masing dari tokoh-tokoh ini punya pendalaman karakter untuk stress level. Karena di film ini diceritakan adalah semua lapisan masyarakat itu mengalami stress level yang meningkat ya. Seperti sekarang ini. Ya, untuk sinematografi. Nah, gimana deh sinematografi di sini? Dan
nggak habis pikir ya, maksudnya sinematografinya di sini sangat bagus, Iya, sangat bagus. Dan memang jika dilihat ya ini emang stylenya Joko Anwar dari Gundala. Vibe-nya kerasa banget. Scene yang paling menarik itu sih sebenarnya waktu ini ya, waktu adegan lari, Fatih Unru lari, keren banget. Iya. Gitu. Dan itu diulang beberapa kali sih. Plot. Pas bapaknya teriak. Iya. Nah, itu juga. Long shoot-nya tuh ya, jadi di lorong itu bagus. Ya, kita tahu bahwa ini DOP-nya udah mateng lah sama Joko Anwar, udah rapatnya udah mateng. Ini udah dibikin sangat luar biasa epic. Apalagi ada scene-scene tuh nggak cuman visualnya yang cantik, tapi juga nambah kesan traumatik gitu. Iya kan? Ada beberapa scene-scene yang scene shoot kesini, kesana kesini, tegangnya jadi tegangnya beneran sih. Iya, itu udah bagus banget ini kamera movement-nya tuh aduh tambah tegang gitu ya. Dan di sini adegan gore-nya bagaimana? Wah, itu udah nggak diragukan lagi ya. Cuman emang nggak berlebihan sih. Iya. Dan pas banget karena memang ada adegan gore yang emang jualan darah. Ya, ada. Jualan darah dan jualan bercak-bercak gitu. Tapi di sini dibuat lebih elegan dan tetap natural gitu ya. Nggak kayak film Kill Bill dengan tebas cet gitu kan. Ya, ini natural lah ya. Oke. Ya, jadi sinematografi seperti itu udah untuk sebenarnya untuk secara teknis semua di sini udah di crafting secara apik ya. Dan untuk sound design gimana nih? Untuk sound design aku nggak menemukan official soundtrack yang ini ya, yang angkat gitu. film ini. Cuman emang untuk masteringnya, untuk beberapa ini apa namanya? Sound ini. Sound effect-nya itu udah bagus banget dan pas banget sih komposisinya. Pas komposisinya jadi bikin ketegangannya tuh nambah ya. Ada beberapa itu Easter egg itu tau nggak di mana itu? Itu ada di film Siksa Kubur. Oh ya? Ya, waktu opening scene jadi opening scene Siksa Kubur yang mau ngebom di toko roti bapak itu kan. Itu juga sound desainnya kayak gitu. Atau mungkin itu emang sound design sengaja yang dari Siksa Kubur dimasukin ke situ. Untuk mengingatkan atau menjadi karakteristiknya. Iya, Joko Anwar gitu. Deng. Terus ada lagi Easter egg itu kayak ada lagu rock di bar tuh. Kan bar biasanya kan EDM ya. Dia pakai genjrengan indie band rock gitulah ya. Oke, betul ya. Itu mengingatkan pada film Janji Joni ya. Jadi itu film pertamanya Joko Anwar itu. Jadi aku beberapa memang nggak beberapa sih, semua film Joko Anwar aku tonton, jadi tahu lah Easter egg-nya di situ ingetin banget sama film Janji Joni. Gitu. Dan untuk pro dan kontra film ini deh. Nah, sekarang subjektif nih. Untuk film yang membuat mind blowing ini bagus. Iya, mind blowing bagus. Dan aku rasa sih ada sedikit kekurangan ya. Dalam artian ya ini bully. Dalam artian aku kira akan banyak story yang ada ininya lah, meaningfulnya atau hal-hal. Tapi ini emang kayak film yang menceritakan ketegangan aja sih. Ketegangan dan jadi jualannya di sini adalah ketegangan dan story-nya mungkin cukup simpel. Iya, simpel banget sebenarnya. Setelah kita tonton, ternyata simpel. Ya, tapi dari hal simpel itu dibuat menarik itu kan susah. Iya, bener. Perfect. Betul kan? Kayak gitu. Kadang ada film kompleks ceritanya tapi kurang juga. Iya, kurang. Nah, itu ngomongin itu kayak film ini Mikey 17 kemarin. Nah, itu kan filmnya Bung Joon juga sama. Dia ngangkat isu sosial kompleks banget itu film. Tapi malah isu yang dia angkat nggak nyampe ke kita karena terlalu kompleks. Nah, Joko Anwar ini bisa dibilang dalam film ini ya sukses sih menurutku ya. Dia bikin isu rasial, agama. Agama ada tadi loh dikit pas adegan si Morgan Oey di mandi itu. Kan ada tuh background orang ngomong tuh. Jangan beribadah di sini, kalian diusir ya gitu. Anjir, itu detail-detail kecil Joko Anwar nih selalu bikin ini ya.
sindiran sosial. Kecil di Joko Anwar, besar di Indonesia. Waduh, ya jadi emang dalam banget. Bercanda. Sensor anjir. Ya, jadi buat kalian yang memang apalagi yang suka ngikutin Joko Anwar, semua film tonton wajib banget ditonton. Dan 17 tahun jangan ngajak anak, silahkan tonton, worth it ya? Worth it. Rating kalau gitu berapa nih dia? Untuk rating 8,5. Anjing, tinggi ya 8,5 ya. Oke. Masih bagusan ini sih. Apa? Bagusan apa nih? Raden Saleh. Mencuri Raden Saleh. Ya, tapi Raden Saleh kan isunya kurang dalam ya. Ya. Ini yang extraordinary banget gitu. Isunya dengan plot yang simpel, ngangkat isu yang beragam gitu, oke lah. Aku juga 8,5 dan layak banget ditonton. Kayak 2 kali lebih bagus ya. Nonton 2 kali sih kayaknya harus. Karena kita harus lihat detail-detail kecil ya. Kalau awal sih pasti kita merasakan sensasi ketegangan. Yang mungkin 2 kali atau yang ketiga kali kita harus melihat detail. Benar, ya. Ya, jadi seperti itu untuk review Pengepungan Bukit Duri yang berhasil menggocek kita. Iya, betul sekali. Walaupun kita kegocek tapi tetap puas lah ya sama hasilnya. Oke, jangan lupa support kami dengan subscribe ya. Ya, subscribe dan like gitu. Kalian bantu kita agar lebih banyak review gitu ya. Dengan subscribe dan sekian dulu. Kalau ada komentar lain silahkan komentar di bawah. Dan saya Yama Karisma dan saya Ade Dharma. Sampai jumpa di Roll and Review selanjutnya. Bye.